Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berseru lagi, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh bertemu kembali dalam acara Saat Teduh. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan belajar firman-Mu karena kami percaya. Firman-Mu penolong, pengharapan bagi kami, firman kekuatan bagi kami, dikala kami menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam firman ada kekuatan. Dalam firman-Mu ada pengharapan. Roh Kudus tolong kami. Bukan untuk kami mengerti saja, tapi kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik kami yang ada di Luwu, mempunyai di Palu, bahkan di mana saja jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh ini, kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan mengubah hidup mereka. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau fokuskan pendengaran kami, fokuskan hati pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang punya keterbatasan ini. Urapi firman, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, kasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara menyaksikan acara ini. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita tetap kuat, tetap sehat. Kita syukuri, kita percaya karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan share tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih membahas tentang kitab Ayub. Dari pasal 1 sampai 27. Kita sudah belajar tentang kisah yang dialami oleh Ayub, atau pengalaman Ayub bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang kita pelajari tentang Ayub. Yang pertama, dalam Ayub 1 ayat 8 dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan banyak hal-hal lain yang kita pelajari tentang Ayub yang akan menjadi perenungan, bahkan menjadi kekuatan bagi kita. Terutama pada saat Ayub mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Ayub begitu tekun di dalam Tuhan. Jadi ketekunan Ayub ini pada saat mengalami penderitaan itu menjadi kekuatan bagi kita. Jika kita menjalani persoalan dalam hidup kita, mari kita ingat bagaimana Ayub mengalami hal yang lebih sukar lagi. Tetapi dia tetap ada di dalam ketekunan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari kitab Ayub pasal 28. Dan kita akan baca satu ayat saja, yaitu Ayub 28 pasal yang ayat 28. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya mengangkat tema pada perenungan pagi hari ini dari Ayub pasal 28 ini, yaitu nilai kekristenan. Pada pasal 28 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita belajar Ayub banyak berbicara tentang bagaimana upaya, usaha manusia untuk mencari harta yang sifatnya duniawi, kebutuhan duniawi, mencari kekayaan yang bersifat duniawi. Bagaimana usaha manusia untuk mencari dan mendapatkan kekayaan yang menurut dalam pandangan manusia itu yang sangat bernilai. Ya, di sini diceritakan bagaimana manusia itu membongkar gunung, ya, menggali terowongan, hanya satu tujuan, untuk mencari harta kekayaan, mencari mutiara, mencari barang-barang yang berharga. Itu yang dijelaskan Ayub pada pasal 28 ini. Tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada satu hal ya yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Itu terabaikan dan memang itu sangat sulit dicari dan sangat sulit
untuk didapatkan oleh manusia, yaitu tentang hikmat. Ya. Manusia berusaha mencari hal-hal yang sifatnya duniawi dengan upaya mereka, dengan segala usaha mereka boleh memperoleh itu. Tetapi satu hal yang penting yang terabaikan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan, yaitu hikmat. Di dalam kita mengikuti Tuhan, kita perlu hikmat. Dalam ayat 18 sampai 19 menjelaskan, hikmat itu tidak dapat digantikan oleh barang yang berharga. Hikmat itu tidak dapat digantikan oleh emas atau perak. Karena itu Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, pentingkah hikmat bagi hidup orang percaya? Ya. Menjadi pengikut Kristus, kita tentu saja tidak boleh menjalani hidup kekristenan kita dengan apa adanya. Ya. Rajin beribadah, ya, memberi persembahan dan melayani Tuhan, itu pun tidak ada artinya, ya, bila kita tidak memiliki hikmat. Dari mana datangnya hikmat itu? Ya. Di manakah tempatnya akal budi itu? Hikmat itu hanya datang ketika seorang, ya, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang berakal budi ternyata adalah orang-orang yang menjauhkan hidupnya dari kejahatan. Orang-orang yang menjauhkan hidupnya dari hal-hal yang buruk. Menjadi Kristen, saudara-saudara, tidak ditentukan oleh berapa lamanya kita menjadi Kristen. Apa gunanya kita menjadi Kristen, ya? Bertahun-tahun kita menjadi Kristen, bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ayat 18 berkata, memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Dari pembacaan kita, Ayub pasal 28. Ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, manusia dapat memperoleh, ya, segala harta kekayaan dengan bekerja keras. Ya. Manusia dapat memperoleh benda-benda yang berharga, yang bernilai dalam pandangan manusia dengan upaya mereka, dengan segala usaha, dengan bekerja keras. Tetapi saudara-saudara, hikmat tidak akan kita peroleh di luar Tuhan. Tidak ada hal yang dapat memberikan kita hikmat kalau kita hidup di luar Tuhan. Mari kita lihat dalam Kolose pasal 23. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Alkitab menyatakan bahwa sumber segala hikmat ada di dalam Kristus. Nah, saudara, bagaimanakah cara kita, ya, untuk memperoleh hikmat? Bagaimanakah cara kita sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, supaya kita memiliki hidup yang bermakna? Kita harus memerlukan hikmat. Nah, saudara, mari kita belajar. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan tidak lain, saudara-saudara, selain kita tekun di dalam mempelajari firman Tuhan, tekun di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, tekun di dalam pujian dan penyembahan kita, tekun dalam membaca, merenungkan firman. Maka dari situlah kita akan memperoleh hikmat. Satu hal yang kadangkala terabaikan dalam kehidupan seorang percaya, hal yang bernilai dalam pandangan Tuhan, sementara kita berusaha untuk menemukan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Memang kelihatannya, saudara-saudara, itu hal-hal yang merupakan kebutuhan kita. Tetapi hal yang penting, saudara-saudara, hikmat daripada Tuhan untuk membawa kita menjalani hidup ini dengan mengambil keputusan yang tidak salah. Dengan hikmat kita akan melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Nah, saudara, cara lain untuk memperoleh hikmat hanya satu, saudara. Ketika kita tekun dalam Tuhan, tekun membangun hubungan kita dengan Tuhan, tekun kita dalam pujian penyembahan, tekun kita di dalam doa-doa pribadi kita,
tekun kita dalam merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, masalah yang begitu kompleks yang kita hadapi akhir-akhir ini, saudara, mari kita tekun dalam Tuhan. Ya. Seperti Ayub, di dalam penderitaan, ia tetap tekun dalam Tuhan. Nah saudara, hanya lewat ketekunan kita di dalam Tuhan, kita akan diberikan nilai yang berharga. Satu hal yang sangat bernilai bagi hidup ini, yaitu hikmat. Mari kita baca satu ayat yang terakhir, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, marilah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan, yang selalu dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dalam situasi apapun yang terjadi di akhir-akhir ini, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang berkemenangan. Saudara-saudara, di dalam kesulitan apapun, ya, Ayub sudah memberikan contoh kepada kita. Begitu banyak teladan yang Ayub berikan kepada kita. Di saat dia mengalami penderitaan, satu-satunya yang ingin dia kenal yaitu Tuhan sebagai juru selamatnya. Demikian dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita selalu bertekun. Jangan kita meninggalkan jam-jam doa kita. Jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang mewarisi janji-janji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan berhikmat, dan orang-orang yang menjauhkan hidupnya dari segala hal-hal yang jahat itulah orang-orang yang berakal budi. Itulah orang-orang yang punya pandangan luas tentang arti hidup ini, tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita belajar dari Ayub pasal 24 ini. Hal-hal yang sifatnya lahiriah boleh saja, tetapi janganlah itu yang menjadi fokus bagi kita. Marilah kita senantiasa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Cari sesuatu daripada Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Pelihara jam-jam doa kita, pelihara ketekunan kita dalam Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena hanya itulah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga dalam situasi apapun terjadi, saudara, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Kita akan tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang ada, karena kita hanya fokus kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu dimanapun berada. Apapun pergumulan saudara, saya akan bawa dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya menuntun hati pikiran kami. Dan firman-Mu pagi hari ini akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami untuk kami tidak terfokus kepada hal-hal yang berharga, yang sifatnya lahiriah. Tidak terfokus pada harta dunia ini, tapi kami fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari segala yang kami perlukan. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus belajar menjadi orang-orang yang berhikmat,
orang-orang yang berakal budi, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Karena takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tuhan tuntun kami, hamba berhenti berbicara. Kami percaya jemaat yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan firman di pagi hari ini, baik jemaat HCC di Luhuk, jemaat HCC di Palu, ataupun saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini di mana saja berada, di kota manapun mereka berada, Tuhan jamah hati mereka, lawat hati mereka. Hamba berdoa saat ini Bapak, mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, pergumulan apapun mereka hadapi Tuhan angkat pergumulan mereka, Tuhan jamah hati mereka, terangi hati mereka dengan kuasa firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, pergumulan apapun yang berat yang mereka alami Tuhan angkat, sehingga kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang selalu rindu Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Hati dan iman kami terfokus kepada Tuhan, pikiran kami terfokus kepada Tuhan, dan kami percaya Bapa, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berakal budi. Tuntun kami, agar kami tekun membangun hubungan dengan Tuhan, tekun dan merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Lewat hubungan pribadi kami dengan Tuhan, kami percaya Tuhan angkat semua persoalan kami, Tuhan ubahkan hidup kami, Tuhan pulihkan hidup kami. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini menyambut hari yang baru, hari yang penuh berkat bagi kami semua dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.